Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini juga spesial banget, sama seperti video sebelumnya. Yang baru gabung di Jiva Kuliner, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, apa yang spesial di video kali ini teman-teman? Seperti biasanya, seperti kemarin juga, karena aku nggak ada waktu untuk buat video dan waktuku itu tersita oleh pekerjaan aku di sini. Jadi kenapa enggak kerja sekalian buat video gitu kan? Dan kemarin videonya mohon maaf banget karena ya mungkin agak terlalu acak-acakan seperti itu ya. Kemarin itu kan aku menceritakan tentang KKN Desa Penari versi Widya. Itu tuh ceritanya agak belepotan banget. Aku sempat nonton hasil videonya, mohon maaf sebagai hiburan aja ya teman-teman ya. Untuk secara kayak flashbacknya, ini sambil aku kerja lembur, ini adalah kerja lemburanku. Jadi di sini tuh aku ada kerja ekstra. Kalau aku kerjain, semakin banyak aku kerjain, semakin banyak uang lembur yang aku dapat, kayak gitu teman-teman. Karena di sini kerjaannya ya, kalau nggak ada kerjaan lembur ini ya aku banyak nganggurnya. Tapi yang namanya bos di Taiwan itu nggak mau kan bayar gaji cuma-cuma, jadi dikasih kayak kerja lemburan, kerjaan pokok bosku yang gaji aku di sini itu aku dikasih kerjaan lemburan. Oke, lanjut ke inti permasalahannya. Untuk kayak sekedar lebih mengingat lagi, yang KKN di Desa Penari versi Widya itu kan pokoknya inti ceritanya, sinopsisnya, ringkasan ceritanya adalah si Widya tersebut datang ke desa di pelosok itu dia diikuti sejenis lelembut di sana, yaitu sang penarinya. Terus ada berbagai kejadian yang ganjil yang pada akhirnya memuncak pada kejadian si Widya itu menghilang. Terus yang ini adalah aku sudah baca versinya Nur di postingan Twitter Simple Man, postingannya Nur. Jadi si Nur ini adalah sudah berteman sama si Ayu, dan mereka berdua sama kakaknya Ayu itu cek lokasi tempat mereka ingin KKN, tempat di sana, tempat di desa tersebut. Desanya juga tidak dikasih tahu ya nama desanya apa. Nah, di sana itu sejak pertama kali masuk ke sana, si Nur itu sudah kayak agak nggak setuju gitu loh. Ini tuh bener-bener kalau mau difilmkan, aku sudah tahu jalan filmnya itu akan seperti apa. Saat si Widya seperti ini, saat si Nur seperti ini, saat kejadian si Widya sedang ini, saat si Nur sedang ini, aku tuh sudah bisa membayangkan. Dan itu tuh bener-bener sinetron banget, film banget, bener-bener. Kalian pernah mikir gini nggak, kenapa di film horor itu mesti kebanyakan kejadiannya selalu malam? Kenapa nggak dibuat settingan siang kayak gitu kan? Terus kenapa biasa pemain-pemain yang ada dalam film horor itu selalu penasaran, kepo, tapi sebenarnya itu mereka tuh takut, mereka tuh sering merasa takut tapi kepo juga sama kayak gitu, pengen tahu juga, nyelidiki juga. Dan nyelidikinya tuh kenapa nggak siang aja, kenapa nggak pagi aja, kenapa sore menjelang malam, kenapa sudah tahu malam diterobos aja. Jadi cerita KKN di Desa Penari ini bener-bener kayak sinetron banget menurutku kan. Kalau mau dibuat film itu emang cocok banget KKN di Desa Penari tersebut. Setelah survei lokasi sampai di tempat seperti biasa kan, pertama kan naik mobil dulu, terus kayak masuk ke hutannya kan dijemput sama motor. Sampai di sana itu si Nurnya kan sudah kayak was-was gak enak gitu kan. Diberitakan bahwa si Nur ini kan mantan anak pondokan, katanya sudah bisa melihat hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, setelah diajak keliling-keliling sebentar, si Nur itu sempat melihat sosok besar berbulu dan bertanduk kerbau bermata merah menatap tajam si Nur itu seakan marah seperti itu kan. Lalu si Nur cepat-cepat minta mau balik, mau pulang, dan akhirnya pulanglah. Tapi si Nur itu sebelnya tuh gini, si Nur itu cuma diem aja, nggak mau ngomong, nggak mau ngasih pendapatnya. Segeralah ungkapkan. Jadi menurutku itu
Apa yang kamu rasakan segeralah ungkapkan dengan bahasa yang baik agar bisa diterima oleh orang lain. Jangan nanti ke belakangnya nyesel. Jangan suka memendam sesuatu terus nanti pada akhirnya diungkapkan semuanya tapi sudah terlambat. Ini kan ceritanya kan kayak gitu kurang lebihnya kan. KKN pun berlangsung selama 6 minggu. Itu settingannya adalah 6 minggu tapi kayak sebentar banget. Mungkin belum nyampe 6 minggu itu sudah diberhentikan kan, ceritanya kan seperti itu. Oke, Ayu, Nurwidya, Anton, Wahyu sama Bima ber-KKN lah mereka berenam, yang pada dasarnya sebenarnya kalau diteliti lagi itu ber-14. Kenapa jadi berenam aku juga gak tahu. Mereka ceritanya mungkin yang kayak 6 orang itu adalah pemain utamanya yang sering terlibat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya sama juga seperti Widya. Ketika memasuki jalan setapak menuju desa tersebut, si Nur itu juga mendengar suara gamelan. Kalau si Widya kan cuma hanya mendengar gamelannya saja, si Nur itu mendengar suara gamelan dan melihat ada sosok yang cantik jelita menari di tengah-tengah jalan yang gelap. Nganterin mereka berenamnya itu juga pas kondisi malam. Kenapa harus malam? Kenapa nggak siang aja gitu loh? Berangkat pagi-pagi banget terus sampai sana kan bisa sampai siang gitu kan. Jangan malam-malam lah. Malam-malam itu kan memang setan-setan kan pada keluar. Jadi kan malam-malam itu kan disarankan, Allah juga sudah menyarankan beraktivitaslah kalian di pagi hari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, dan sejak matahari terbenam dan malam itu adalah digunakan untuk istirahat, bukan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Cuman pendapatku aja sih teman-teman, kayak gitu buat asik-asik aja supaya kalian tuh nggak terlalu takut kayak denger-denger cerita kayak gini. Kayak akhirnya sampai di sana sudah nggak enak banget kata si Nurnya. Disambut Pak Prabu sebentar terus diantarkan di tempat peristirahatan. Malamnya kan dia kan terbangun dari tidurnya, sementara Ayu dan Widya itu sudah tertidur lelap. Ini kan masih dipisah rumahnya ya, belum jadi satu. Nur itu tiba-tiba tengah malam itu bangun, dia itu melihat sosok itu lagi yang berbulu bertanduk kerbau dan bermata merah itu di pojokan sekat kamar tempat mereka tidur. Mereka tidurnya itu satu kamar pakai alas tikar kayak gitu ya, bertiga. Nurnya itu berada di posisi tengah. Terus karena Nurnya itu takut, terus Nurnya itu gerugupan selimut karena takut sambil baca ayat kursi, dan kayak genderuwonya, sebut aja genderuwo gitu ya, genderuwonya itu kayak nggak suka gitu sama Nur. Yang tahu itu kan cuma Nur, Widya sama Ayu sudah tertidur lelap. Terus setelah itu pagi adalah keliling sama Pak Prabu, keliling desa. Nah saat keliling itu, ambil ajalah saat sudah sampai di pemakaman, Nur itu sudah ngerasa nggak enak banget. Pemakamannya itu ada pohon beringin besar dan nisanya itu ditutup kain hitam. Terus di sana itu banyak banget sajian. Nur itu sudah nggak enak, berasa hawa dingin lah, angin sejuk, angin ini, angin itu, angin yang bikin merinding seperti itu. Akhirnya Nur itu minta balik ke penginapan mau istirahat. Disetujui oleh Pak Prabu dan Bima menawarkan untuk mengantarkan Nur. Oke, jadi Nur sama Bima tidak ikut tur perjalanan keliling desa. Setelah kejadian tersebut, Nur itu merasa kenapa kayak aku tuh nggak diterima di sini, kenapa kayak aku tuh diincar, apa salahku gitu kan. Nur itu langsung menemui Pak Prabu dan bener-bener kayak sinetron banget. Pak Prabu itu sudah kayak menunggu si Nur dengan simbah buyutnya yang ada di sana dengan 3 cangkir kopi untuk sesajen lembut katanya. Kayak Pak Prabu dan Mbah buyutnya itu sudah tahu masa depan kayak gitu ya. Sebenarnya masa depan itu kan sudah rahasianya Allah. Seandainya setan pun di surat jin itu dijelaskan mereka itu kadang-kadang mau mencuri berita-berita dari Allah masa depan yang akan dibagikan oleh malaikat, dan malaikat bertugas untuk menyebar di seluruh semesta alam, dan setan itu mau mencuri. Nah hasil curian setan itu nantinya akan dilaporkan ke dukun-dukun. Nanti dukun itu bisa meramal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, bisa meramal seperti itu teman-teman. Dan sudah dikatakan di surat jin, jadi tidak segampang itu mencuri berita-berita dari langit, berita-berita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nanti mereka para jin itu juga akan diusir oleh malaikat dengan cara dihunus panah berapi yang dikatakan adalah meteor. Jadi kalau ada meteor itu adalah panah malaikat yang sedang dilepas untuk memanah para setan, para iblis
yang berani mencuri berita langit seperti itu teman-teman, yang aku baca, yang aku dengar juga penjelasannya di YouTube. Terus seandainya mereka lolos pun, setan itu lolos pun, berita itu akan disampaikan kepada para dukun, kepada para orang yang menyembah jin tersebut. Kebenarannya adalah satu dari 9.999 kebohongan. Anggap aja 0,1%, jadi 99,99% itu adalah dusta. Coba bayangin aja kalau ada orang menyampaikan berita tapi dia selama hidupnya 99,99% dia berdusta. Terus tiba-tiba ada orang menyampaikan masa depan, kira-kira kalian percaya nggak sama orang itu? Enggak kan? Jadi kalau ada orang percaya sama setan, ramalannya setan, itu lebih gendeng lagi. Ada peramal terus menyampaikan masa depan, ada yang percaya. Peramal itu kan dapat info kayak gitu kan dari setan, dari jinnya. Kalau percaya ya menurutku sih aneh juga, itu pendapatku sih ya, pendapatku seperti itu teman-teman. Setelah sampai ke Pak Prabu itu dia disuruh ngicip kopi. Si Nur itu kan gak suka kopi, tapi karena dibilang gak enak, nolak pemberian tuan rumah, akhirnya dia minum. Dan yang dirasakan adalah manis, wangi, dan lain sebagainya. Dan dikatakan sama Mbah Buyut bahwa si Nur ini ada yang jaga kayak gitu kan ya. Si Nur ini kan gak mudeng kayak gitu kan, ada yang jaga siapa, katanya mbah-mbah, nenek-nenek seperti itu, dan seterusnya. Si Nur ini tetap gak mudeng. Menurutku seperti itu. Aku tuh pokoknya nggak mau takut sama seperti itu, nggak mau takut kayak gituan. Jadi sebisa mungkin aku harus menanamkan pada diriku, aku bilang Allah adalah segalanya. Semua itu ada penjelasannya dalam Islam, seperti itu yang membuat aku nggak takut. Semoga aja kalian sama, jangan merinding ya denger kayak gini ya. Cukup tahu aja, jangan terlalu gampang kaget, cepet kagum. Setelah kaget denger kayak gitu, cepet kagumnya, wah kayak gitu. Jangan ya teman-teman ya, jangan kayak gitu. Ditanggepin aja, oh kayak gitu, aku sudah tahu kebenarannya dalam Islam kok, itu nggak bener gini, udah kayak gitu aja. Cukup tahu aja apa sih yang sedang viral di YouTube itu, kok heboh banget kan kayak gitu. Nah setelah itu janjianlah Mbah Buyut Nur sama Pak Prabu itu untuk ke kayak batu besar tempat Nur pertama kali melihat genderuwonya itu. Terus di sana Mbah Buyut itu Pak Prabu itu menyembelih ayam, terus darahnya ditaruh di batu tersebut, dan Nur melihat genderuwo itu sedang menjilati darah yang ada di batu tersebut. Berarti ayamnya haram dong, kan nggak dibacain bismillah saat nyembelih. Jangan dimakan ya Mbak Nur ya. Si Mbah Buyut bilang bahwa lelembut di sini nggak suka yang kamu bawa, nggak suka yang jaga kamu. Katanya si nenek-nenek yang konon katanya itu adalah Mbah Dok Buyutnya si Nur tersebut. Dan akhirnya kayak yang jaga Nur Buyutnya itu dilepas dulu agar tidak nempel di Nur. Jadi Nur kalau mau kemana-mana itu bisa bebas. Nah setelah itu dicabut, si Nur itu sudah tidak bisa melihat lagi genderuwo tersebut. Jadi si Nur bisa kerja enak kayak gitu kan di KKN-nya. Oke, masalah si Nur sudah selesai. Setelah itu stop. Salah teman-teman, ternyata sebelumnya mereka itu sempat mandi dulu kan. Iya, si Nur sama si Widya itu sempat mandi. Jadi ada keanehan di sini. Si Widya itu dari luar dengar Nur kayak nyanyi. Nah, si Nur sendiri saat berada di dalam dengar Widya itu kayak nyanyi. Mereka berdua saling mendengar diri mereka satu sama lain itu nyanyi, berkidung kayak gitu ya, bersenandung Jawa kayak gitu ya. Setelah itu kejadiannya adalah ketemu Mbah Buyut tadi, diajak di batu kayak itu tadi. Kenapa juga malam kayak gitu kan. Setelah itu pulang, setelah itu kan mereka malamnya tidur. Nah malam ini kan si Nur itu kan mimpi, dia kayak mendengar suara orang menjerit, dan yang menjerit itu adalah suara Widya. Dan Nur akhirnya terbangun dari mimpinya dan dilihat semua teman-temannya nggak ada di samping kanan kirinya, dan di luar itu ribut banget. Dan akhirnya Nur keluar melihat keadaan Widya sudah histeris, dan Widya itu melihat Nur, dan Nur itu melihat satu sama lain kayak
plonga-plongo gitu loh. Hah, kok kamu di sini, bukan kamu tadi di sana. Kayak gitulah. Jadi jangan dibuat takut ya, bacanya itu kayak gitu biar gak takut. Jadi kejadiannya adalah ketika si Widya itu melihat Nur keluar, kayak fisik Nur itu keluar nari-nari di sana, padahal si Nurnya itu sedang mengalami mimpi lihat penari seperti itu. Itu kejadian yang dalam satu waktu. Oke, setelah itu selanjutnya, oh iya, pas saat mandi kan si Nur itu kan sempat ngintip. Dia kan di dalam kan kejadiannya mandinya kan ketemu sama genderuwonya gitu kan, ditakutin sama genderuwonya, sedangkan si Widya dia itu pas mandi, Nur itu ngintip yang di dalam itu malah kayak si penari yang cantik jelita tersebut, teman-teman. Lalu kejadian yang dialami Nur berikutnya adalah ketika Anton menyampaikan kepada si Nur kalau Bima itu ada masalah gini kan. Kalau di episodenya Widya itu kan Wahyu yang menyampaikan kepada si Widya kalau Bima itu gini. Anton tuh bilang kalau Bima itu sering gini, ada suara perempuan, ada suka gini, suka gitu, dan Bima itu sering naruh sesajen di kamarnya terus dikasih foto Widya. Ini si Bima enak banget ya, dia tidurnya di kamar sendiri, sedangkan Wahyu sama Anton mungkin tidur di kamar lain atau gitu kah. Yang perempuan aja tidur satu kamar, gelaran satu tikar. Ini Bima enak banget. Si Nur itu nggak percaya kan seperti itu. Terus akhirnya dilihatin sendiri sama Anton, ditunjukin karena si Bima itu kan sekelompok sama Ayu, itu lagi proker, lagi kerja. Itu berarti ini kondisinya siang ya, Nah keadaan si Widya saat si Anton sama si Nur ini lagi menyelidik kan, si Widya ini kan sedang terbaring sakit di kamar gitu kan. Setelah Nur tahu kelakuannya Bima yang menaruh sesajen dan foto Widya di dalam kamarnya, akhirnya diselidiki lagi. Nur itu kayak menyelidiki si Bima dan dia menemukan kayak gelang mahkota yang biasa penari dipakai di lengannya ini loh, itu di dalam tasnya Bima. Dan dia juga melihat ular ada di dalam lemari tempat kamarnya Bima. Ini ularnya itu spesifik banget, nggak terlalu besar, warnanya hijau zamrud, indah banget. Terus langsung aja keluar gitu lewat jendela, ada jendelanya juga berarti. Lalu kejadian yang menjanggal yang cukup menghebohkan berikutnya adalah si Anton itu bilang sama si Nur bahwa prokernya Ayu sama Bima itu banyak ditolak. Kenapa ditolak? Karena Ayu sama Bima itu menyarankan mau membuat pembibitan di daerah Tapak Tilas. Itu kan kayak dilarang gitu kan, itu kan daerah terlarang di sana. Dan si Nur yang tidak ikut tur keliling desa kan tanya Tapak Tilas tuh apa sih, di mana sih, kayak gitu. Ditunjukkanlah sama si Anton, gini kamu nggak boleh kesini ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh deketin ini itu ya. Namanya juga film sinetron, si Nur itu juga kayak gitu, udah tahu dibilang jangan, tetap aja mau nerobos, kepo gitu loh. Emang bener di sana itu jadi prokernya Bima sama Ayu itu berada di atas bukit yang posisinya di atas Tapak Tilas tersebut. Terus akhirnya si Nur itu kepo, Tapak Tilas tuh apa sih, udah tahu takut. Tadi aja baru genderuwo itu langsung lapor sama Mbak Buyut. Ini sudah kemarin aja keliling-keliling baru sampai kuburan di sana aja udah takut. Ini di tempat paling terlarang, dilarang sama Pak Prabu masuk di dalamnya, masuk juga. Film sinetron ya nggak apa-apa lah, tahu aja, bacanya gitu teman-teman biar nggak takut. Terus akhirnya si Nur itu masuklah ke daerah Tapak Tilas tersebut, menelusur sampai di ujungnya itu ada pohon beringin besar. Udah tahu gitu kan, Mbok stop, itu masih dikelilingi juga. Dan akhirnya nemu dong kayak sanggar. Seret banget ya ternyata cerita ya. Mungkin yang cerita di YouTube itu pasti dikit-dikit minum, ini tenggorokanku udah kering. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lanjut ceritanya. Kenapa ganti kostum? Karena kemarin itu aku ada sedikit urusan yang mengharuskan aku untuk menyetop aktivitasku dan istirahat. Jadi hari ini sudah siang, ini kondisinya sudah sore, dan aku mau lanjutin ceritanya yang kemarin lagi.
Nah, setelah Nur menemukan jalan rahasia, jalan kayak susunan batu setapak menuju suatu tempat, Nur itu nelusur aja di tempat tersebut, teman-teman. Dah sampailah dia kayak di sebuah tanah lapang. Di sana itu ya, pandanganku apa ya, bayanganku tuh kayak pendopo gitu loh, tempat pertunjukan yang ada di sana. Di sana itu juga banyak terdapat kayak sejenis alat musik Jawa seperti gamelan, musik tradisional Jawa yang ada di sana. Dan sudah jelas sekali di sana itu Nur melihat emang tidak terawat, kotor, dan alat musiknya tersebut juga berdebu tebal seperti itu, teman-teman. Keganjelan yang Nur rasakan di sana itu adalah ketika dia nyentuh gamelannya tersebut, ngecek gitu ya, ini pernah digunain nggak sih. Dia nyentuh, dia tuh kayak ngerasa dengar suara gamelannya ada orang main kayak gitu. Dia tahu kotor, ngapain juga disentuh gitu kan, nggak usah aneh-aneh deh si Nur ini. Tapi nggak apa-apa, kalau dibuat film dengan skenario yang menarik, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik. Tiba-tiba saja Bima dan Ayu itu muncul entah dari mana. Nur itu melihat mereka ya mungkin sambil gendengan tangan kali ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Nur menebak bahwa si Bima itu telah melakukan hal yang tidak baik di tempat tersebut. Dan benar saja ternyata mereka tuh muncul dari arah suatu tempat, dan di mana tempat tersebut ada sebuah kayak gubuk kecil kayak gitu. Marahlah si Nur dengan skenarionya, karena Bima itu adalah teman yang satu pondokannya juga. Marahlah si Nur sama Bima, dan Ayu yang bingung karena ketahuan juga. Ayu akhirnya kayak nyesel sampai nangis kayak gitu kan. Terus akhirnya ya jangan dibuat perjanjian, jangan bicarain sama teman-teman dulu, aku hilaf dan lain sebagainya gitu ya. Terus selanjutnya setelah Bima dan Ayu itu kayak kena marah sama si Nur di tempat itu, akhirnya mereka pun kembali ke penginapan karena keadaan pun sudah semakin gelap, sudah mau gelap gitu kan. Kenapa settingannya gelap terus? Sukanya yang gelap-gelap. Oke, selanjutnya mereka pun pulang, tapi di sana itu Nur itu mengetahui bahwa Bima itu masih menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa Bima katakan di depan Ayu, seperti itu teman-teman. Ada juga dijelasin di belakangnya. Pas kejadian Nur mencari Bima dan ketemu Bima di sangkar tersebut, itu adalah ketika Widya dan Wahyu pergi ke kota dari jam 11 siang untuk membeli kebutuhan KKN mereka selama di sana. Aku tuh nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu dan nggak mau ngalamin kejadian kayak gitu, karena menurutku sendiri bahwa dunia aku dengan dunia mereka itu berbeda. Sama-sama makhluk Allah tapi berbeda dunia, jadi urusannya masing-masing, urusannya sendiri-sendiri. Kalaupun ada setan, itu adalah setan-setan, jenis-jenis setan yang menggoda untuk menjauhkan dari Allah, seperti setan penggoda dalam sholat, setan penggoda dalam rumah tangga, setan dalam perdagangan, setan masjid. Itu kan punya tugasnya masing-masing, sudah punya job kayak gitu kan, tugasnya untuk menggoda-goda manusia untuk beribadah taat kepada Allah. Kembali lagi dengan si Nur yang masih marah sama Ayu dan Bima. Dan yang paling jelas adalah bahwa Bima dan Ayu sempat bertengkar. Bima sempat marah sama Ayu, kenapa gelang yang ia berikan kepada Ayu belum juga sampai ke Widya, seperti itu. Dan mendengar seperti itu, akhirnya si Nur ini menggeledah isi tas Ayu, dan benar saja di sana ditemukan gelangnya tersebut, gelang lengan tersebut, dan juga ada selendang di sana, teman-teman. Nah, ini kan sudah tahu kayak ganjelan kayak gitu ya, sebenarnya kan ya langsung aja diberitahukan kepada sesepuhnya, kepada Pak Prabu atau siapa penduduk desa yang lebih mengerti gitu kan. Itu pun juga langsung kayak disembunyikan sama Nur. Di tulisannya di Simpleman itu sih aku lihat dia, si Nur tersebut menyembunyikan gelang lengan tersebut dengan selendang yang di dalamnya ditaruh kitab agamanya, lalu diletakkan di bawah kolong meja. Kan itu kan kurang etis, adab terhadap Al-Quran itu kan kayak tidak ada. Itu menurutku cuma pandanganku aja. Aku tuh sering melogikakannya seperti itu, supaya apa, sekali lagi tidak takut, dan belum tentu
Dan belum tentu di Taiwan, orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan itu tahu loh kayak gitu, belum tentu, mereka tuh kayak jarang nonton. Nah, kenapa akunya kok nonton? Kenapa akunya kok nonton? Ya, aku kan sering buka YouTube, aku juga seorang yang menjadi YouTuber pemula, jadi kayak trending topik itu sering aku lihat aja apa sih, dan ternyata kok keluargaku sendiri juga sempat membuat status tentang berita tersebut. Jadilah aku penasaran, ingin tahu apa sih yang ada di dalamnya, seperti itu teman-teman. Jadi Nur menyembunyikan kedua barang tersebut dengan rapi tanpa memberitahukan siapapun, karena Nur pikirannya nanti aja deh. Nah, itu sudah keganjelan lagi teman-teman, udah kayak film banget. Aku baca tersebut dan otakku itu langsung berimajinasi, itu sudah film banget. Udah kayak film banget, udah nggak apa-apa. Setelah itu si Nur menemui si Bima, bertemu secara pribadi kayak gitu kan, bertemu sama pribadi, coba jelaskan apa yang tidak bisa kamu jelaskan. Lalu si Bima mulai mengatakan bahwa dia mendapatkan gelang tersebut dari wanita cantik yang ada di penginapan pendopo tadi loh, yang di bawah, di belakang, di sekitar pohon beringin di tapak tilas tersebut. Terus kayak Nur itu marah, kamu tuh tega dan lain sebagainya, marah besar sama si Bima. Akhirnya si Nur itu juga menemui si Ayu meminta penjelasan terhadap selendang tersebut. Dan benar saja bahwa selendang dan gelang tangan tersebut adalah merupakan barang alat pemikat. Jadi ceritanya kalau yang punya gelang tersebut memberikan atau menaruh gelang tersebut di orang yang dia suka, maka orang yang dia suka akan kelepek-kelepek. Itu biasanya untuk cewek. Terus untuk selendang tersebut, siapa saja yang punya selendang tersebut, maka laki-laki manapun tidak akan bisa menolak pesonanya kayak gitu. Syirik. Menurutku itu syirik dari benda. Kalau mau minta seseorang, cewek atau cowok, kalau mau minta seorang pria atau wanita jatuh cinta kepada kita, mintanya sama yang menciptakan orang tersebut. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan Allah, minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, balikkanlah hati si dia untuk selalu mengarah kepadaku. Jika memang itu adalah jodohnya, pasti Allah akan beri jalan. Kalau bukan jodohnya, pasti Allah akan beri yang lain lagi yang lebih baik. Kan seperti itu. Aku sih bacanya seperti itu teman-teman. Supaya apa, sekali lagi, nggak takut, nggak merinding gitu. Oke teman-teman, nah selanjutnya yang terjadi adalah ini kayak puncak cerita, kayak klimaksnya banget dari cerita tersebut, dimana pada kenyataannya adalah Widya sama Bima itu ngilang. Dan ketika Widya sama Bima itu menghilang, dimana Bima itu sedang pergi malam-malam dan si Widya itu membuntutinya, itu si Nur itu malam tersebut sedang bermimpi. Dia itu menuju daerah tapak tilas dan melihat pohon beringinnya tadi kan. Terus dia lihat di pendopo tersebut, di tanah lapang tersebut sedang diadakan pertunjukan, banyak banget orang yang di sana kayak gitu. Terus ya Nur kayak tersesat, itu kan kayak ceritanya kan Nur kan tersesat di hutan gitu kan. Dia tuh duduk di sana nonton acaranya tersebut dan tiba-tiba dia itu mendengar suara jeritan yang keras, suara yang familiar buat dia. Nah, suara tersebut yang membuat Nur itu terbangun dari tidurnya, dan itu kan sudah dalam keadaan pagi dan dilihatlah di sebelahnya, di sebelah kanannya itu si Widya sudah menghilang dan di sebelah kirinya itu si Ayu itu sudah badannya itu kaku mematung dengan mata melotot ke atas dan mulutnya menganga kayak gitu teman-teman. Lalu akhirnya si Nur itu pun menjerit histeris dan membangunkan teman-temannya yang lain yang cowok dan si Nur itu bilang sama yang temannya yang cowok itu bahwa si Widya menghilang dan si Ayu dalam kondisi tersebut. Dan si temannya cowok pun juga terheran karena si Bima juga menghilang teman-teman. Dan akhirnya mereka pun memanggil Pak Prabu yang melihat kejadian tersebut juga bingung. Dan akhirnya Nur
memberitahukan Pak Prabu benda yang ia sembunyikan, yaitu adalah gelang penarinya tersebut dan selendang. Dan Pak Prabu yang melihat benda tersebut spontan langsung marah terhadap Nur, dan dia bertanya dari mana si Nur ini mendapatkan benda tersebut, dan akhirnya si Nur itu menjelaskan bahwa gelang ini tadinya seperti ini, selendang ini tadinya seperti ini kepada Pak Prabu. Dan akhirnya Pak Prabu itu pun menghela napas dan menyuruh para warga untuk memanggil Mbah Buyut. Dari kehisterisan tersebut Pak Prabu itu sudah tidak sabar. Akhirnya Pak Prabu menghubungi pihak kampus dan pihak keluarga para mahasiswa tersebut untuk datang ke desanya, untuk datang ke desa tersebut. Dan akhirnya Pak Prabu pun juga menyuruh warga untuk mencari Bima dan Widya yang menghilang secara tiba-tiba. Para warga pun mencari Bima dan Widya dengan peralatan yang kayak, menurut Wahyu dan Anton yang juga ikut mencari itu kayak aneh, kayak ada parang lah inilah, jadi digebrek-gebrek. Biasa kan kalau di film-film horor terus ada orang hilang, terus orangnya tersebut dicari oleh para warga kan kayak bawa obor, terus parang yang dikenteng-kenteng biar rame kayak gitu kan. Entah tujuannya apa ya, aku juga nggak tahu. Lalu akhirnya sekitar sudah mau mulai petang, Mbah Buyut pun tiba. Kayak petang atau malam, sudah kayak memasuk malam itu Mbah Buyut tiba. Dan Mbah Buyut yang biasanya dengan kondisinya yang tenang, dengan kondisinya yang tidak panik, tiba-tiba langsung tergesa-gesa dan panik seperti itu melihat keadaan Ayu seperti itu. Dan akhirnya Mbah Buyut pun bilang bahwa si Ayu tersebut tersesat dalam pusaran. Tersesat. Istilahnya gini, kayak si Ayu tersebut rohnya tersesat. Berarti roh sama jasadnya udah misah. Kalau roh sama jasadnya udah misah, mati dong. Dan informasi aja teman-teman, untuk sepengetahuan aja, pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat bahwa roh itu asalnya dari Allah, murni dari Allah. Jadi roh itu adalah sesuatu yang semuanya membawa kebaikan dari Allah. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita di umur 4 bulan dalam kandungan, Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung oleh ibunda kita itu dalam kondisi suci, teman-teman. Nah, ketika tumbuh, yang namanya manusia itu selalu membawa dua, takwa dan fujur. Takwa itu yang bersifat baik-baik dan fujur itu yang bersifat mengarahkan yang jelek-jelek. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika sudah tercampur, roh tersebut sudah masuk ke dalam janin dan tercampur dengan berbagai hal yang lain, nutrisi dari ibu, apa yang dimakan ibu halal atau tidak, itu kan juga masuk ke dalam janin, mempengaruhinya kan, mempengaruhi si janin tersebut. Itu sudah tidak lagi disebut roh, tapi disebut nafas. Maka diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi nafas. Orang kalau sudah tidak ada nafasnya, kalau sudah tidak bernafas, itu artinya mati, kan kayak gitu. Orang mati itu kan tidak bernafas. Makanya kalau kita meninggal dicabut oleh malaikat Israel, itu yang diambil bukan ruh tapi nafas. Kalau yang diambil ruh, maka itu keadaannya masih suci, bersih, murni, benar-benar tidak terkotori sedikit pun. Nah, yang diambil oleh malaikat itu adalah nafas. Itu juga sudah difirmankan dalam Al-Quran. Kalian bisa nonton ceramahnya. Ini baik banget untuk kesehatan rohani kita sebagai umat Islam. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan berarti nafasnya sama jasadnya sudah misah. Mati dong. Aku tuh kurang paham kalau ada orang-orang yang bilang rohnya itu bisa berjalan sendiri, rohnya itu sedang kemana-kemana. Kok bisa? Emang mereka berteman sama malaikat Israel ya? Kok bisa sampai janjian dulu, ini rohku bantuin lepas dong, setelah itu aku mau jalan-jalan, mau cari wangsit, setelah itu aku mau kembali lagi. Kok enak banget gitu kan? Semua itu kan harus ada hikmah, harus ada mukjizat, harus ada petunjuk dari Allah. Ya nggak tahu juga sih ya, itu dari pandanganku karena aku adalah seorang muslimah, jadi aku selalu
Jadi aku selalu ingin memasukkannya ke dalam ranah Islam agar semua itu bagiku adalah kayak tidak nyata, menurutku tidak nyata. Ya sekedar tahu aja gak apa-apa, menghargai penulisnya, menghargai yang bercerita. Misal seandainya itu pun nyata, ya kejadian itu benar-benar jangan membuat kita semakin takut sama jin, sama setan, malah harus membuat kita semakin takut sama Allah yang begitu besar ciptaannya, begitu banyak ciptaannya sampai ke pelosok-pelosok tersebut gitu kan. Beberapa saat kemudian akhirnya si Bima itu diketemukan dalam keadaan kejang-kejang kayak orang epilepsi gitu kan, dalam keadaan kejang-kejang yang hebat, dan ditempatkanlah di rumah tersebut. Nah yang bikin kayak kagetnya lagi, yang kayak gak masuk akal, si Mbah Buyut tersebut ingin mencoba menyelamatkan Bima dan Ayu tersebut dengan memburunya, mengubah dirinya menjadi seekor anjing. Hah? Bisakah? Di film animasi aja, di film yang fiktif aja, Spider-Man yang digigit laba-laba, punya kemampuan laba-laba, tidak bisa mengubah dirinya menjadi laba-laba. Ini si Mbah Buyut punya kemampuan yang hebat banget, dia mengubah dirinya menjadi seekor anjing. Dan coba tebak, jika KKN di Desa Penari ini dibuat film, anjingnya akan jadi anjing apa? Anjing, paling aku tebak anjingnya kalau tidak anjing yang berwarna hitam kelam, atau bisa jadi anjing yang sering ditugaskan di kepolisian yang garang-garang ganas-ganas itu loh. Nggak mungkin kan jadi anjingnya anjing Chihuahua, apalagi kalau jadinya anjing poodle, kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya nanti kalau emang jadi dibuat film, karena juga sudah beredar gambar dari salah satu produser film itu membuat gambar ilustrasi film KKN di Desa Penari. Tuh kan sudah mau dibuat film aja semakin viral. Apa yang diviral itu dikit-dikit langsung dibuat film. Cobalah filmkan kisah-kisah yang Islami yang membangkitkan keimanan kita, seperti sejarah di tanah Jawa. Pernah dengar gak kisah Sabdo Palon, jin penguasa tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun, yang legendanya konon katanya bertahta di Gunung Tidar melawan Syekh Subakir dari Turki? Itu kisahnya, legendanya, ya aku dengar sekilas, nggak tahu ini nyata atau tidak, tapi yang jelas mendengar kisah tersebut aku bener-bener takjub banget, karena Islamlah yang menang, bukan setannya yang menang. Jadi tuh aku suka film horor yang mengkisahkan sesuatu, memasukkan unsur Islam di dalamnya, dan Islamnya itulah yang menang. Aku sukanya film-film seperti itu. Dulu kayak film-film Susana seperti itu, apabila Susana itu menjadi kuntilanak atau menjadi sundel bolong, dan itu mesti dicerita akhirnya pasti ada seorang kiai yang dapat mengalahkan Susananya tersebut, yang dapat mengalahkan hantu sundel bolong atau kuntilanaknya tersebut, dan pasti Islamnya yang menang. Itu aku suka dulu pas aku kecil, aku nonton film kayak gitu, yang horor-horornya kayak gitu. Sekarang film horor di Indonesia ya kalian tahulah, bisa lihat sendiri lah film-filmnya seperti itu ya teman-teman ya. Suster Keramas, Suster Ngesot, Suster Jogging, Suster Workout kayak gitu ya. Nanti juga kalian aja bikin film hantu Suster Diet kayak gitu kan bisa. Oke, lanjut ke cerita. Dan si Mbah Buyut ini berubah dirinya menjadi seekor anjing untuk mencari nafas dari si Ayu dan si Bima tersebut. Dan ketika dalam pencarian itu Widya belum kembali ya teman-teman ya. Setelah Mbah Buyut itu tidak bisa menemukan, karena Mbah Buyut itu sudah mungkin terlalu tua, renta dan lelah gitu kan, terlalu banyak melakukan hal-hal spiritual seperti itu, dan akhirnya dia pun kembali karena tidak bisa membawa Ayu dan Bima kembali lagi. Dia itu bercerita ternyata Mbah Buyut ini kecolongan, salah prediksi. Yang menurut Mbah Buyut itu yang diincar itu Widya. Nah ternyata yang diincar itu Ayu dan si Bimanya teman-teman. Nah kenapa? Karena biasanya di Tapak Tilas itu selalu diadakan pertunjukan untuk tolak bala kayak gitu ya. Dan biasanya di sana itu selalu akan ada penari, dan penarinya itu adalah yang dipilih adalah wanita-wanita cantik yang masih perawan, dan biasanya dijadikan tumbal. Makanya anak-anak muda di sana itu selalu semuanya merantau, karena mereka itu nggak mau dijadikan tumbal.
dan Pak Prabu itu seperti menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia telah menerima tugas KKN dari Nur dan CS-nya tersebut, teman-teman. Dan kuburan dengan batu nisan yang ditutupi kain hitam itu adalah korban tumbal. Ih, ngeri banget. Nah, Mbak Buyut juga bilang katanya si Nur itu sempat diincar, tapi karena ya si Nur itu sudah dikatakan dari awal dia itu kayak dijaga Mbah Buyutnya, yaitu yang sering dibilang Mbah Dok itu katanya Mbah Dok sudah melawan separuh dari lelembut yang ada di sana. Mungkin kalau dalam tatanan setan, Mbah Dok ini kayak wakil presiden kayak gitu ya, atau mungkin menteri yang penting, menteri keuangan seperti itu, jadi mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Nanti habis dengar cerita ini takut ke dapur, nanti habis dengar cerita ini takut mandi, nanti habis dengar cerita ini takut ngapa-ngapain. Terus mau apa? Kan nggak bisa aktivitas, semuanya takut, nggak bisa tidur, nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa, kan nggak boleh kayak gitu. Tak lama kemudian si Widya itu akhirnya ditemukan oleh para warga, dan si Widya itu kayak kaget, tatapannya kosong gitu kan. Tatapannya kosong melihat teman-temannya yang histeris, melihat Nur yang histeris, dan si Widya itu masuk ke dalam ruangan dan melihat temannya Ayu dan Mia sudah dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya Mbah Buyut itu menutupi Ayu sama si Bima dengan kain putih kayak kain kafan gitu ya. Jangan ditutupin juga, katanya belum meninggal, katanya belum mati. Jangan kayak gituin juga lah. Mbah Buyut ini sebisa mungkin akan menyelamatkan temannya, tapi kalau tidak bisa ya maaf aja kayak gitu kan. Seperti yang pentingnya kan sudah berusaha. Katanya sih sempat bisa selamatnya kalau si Ayu itu nari-nari keliling semua alas untuk menggantikan tugas si penari tersebut. Dan si Bima itu ceritanya harus mengawini siluman ular yang membuat perjanjian dengan si Bima. Gitu amat aja, nggak gitu-gitu banget. Oke, hanya sekedar cerita teman-teman ya, yang penting tidak membuat kita semakin jauh dari Allah, itu intinya. Kalau bagi kalian yang pernah mengalami kayak gitu, ya segeralah minta sama Allah untuk ditutup pengalamannya, untuk ditutup pandangannya. Karena kalau kalian bisa melihat hal-hal seperti itu, berarti mata kalian sedang dihinggapi oleh setan. Karena hanya sesama setan lah yang bisa melihat setan. Buktinya apa? Itu si Widya setelah penunggunya yang menjaganya itu dicabut, dia kan nggak bisa melihat lagi secara jelas, hanya bisa sedikit merasakan kayak gitulah. Kejadian tersebut kan, kejadian malam itu kan kayak kejadian klimaks. Nah, pagi harinya sudah mulailah anti klimaks, sudah mulai mereda kan. Anti klimaksnya apa? Pihak kampus dan pihak orang tua dari ke-6 orang tersebut datanglah ke desa tersebut. Datangnya pas kapan? Pagi. Pas kapan? Sudah terang, bukan malam. Datangnya nggak malam, teman-teman. Pasti kalau di film horor, kalau di cerita horor itu anti klimaks biasanya sudah mulai reda-reda, tenang, itu keadaannya mesti nggak malam, mesti pagi siang kayak gitulah, bukannya malam. Sering-seringnya sih kayak gitu. Dan Mbah Buyut yang menyarankan ini Bima dan Ayu tinggal di sini aja, siapa tahu bisa selamat. Tapi orang tua mereka nggak mau, tetap bersikukuh mau dibawa pulang. Ya udah, akhirnya dibawa pulang mereka. Dan dikabarkan bahwa beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kejadian tersebut, si Ayu sama si Bima itu dibawa keluarganya ke sana kemari, ke sini ke situ, dan nggak menemukan juga pengobatan yang pas untuk mereka, dan mereka tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya setelah keluarga Ayu mengikhlaskan, akhirnya Ayu meninggal dunia, dan si Bima pun juga sama meninggal dunia dengan keadaan seperti itu. Naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Jangan sampai sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Yang diminta tuh apa? Yang diminta adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, pasti yang diinginkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita sebagai seorang Islam mati dalam keadaan yang tidak baik. Seperti yang selalu doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami memohon akhir yang baik, akhir yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik, dan kami berlindung kepadamu meninggal dalam keadaan yang tidak baik, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
seperti itu kan teman-teman doanya. Sekian video dari Jiva Kuliner tentang TKI bercerita KKN di Desa Penari. Coba kalian juga sering membaca, mendengar cerita-cerita yang menakjubkan dari para sahabat, para nabi, para terdahulu, bagaimana cerita-cerita yang ada di Al-Quran seperti apa. Dengan cerita tersebut insya Allah dapat menambah keimanan kita, insya Allah dapat membuat kita lebih takut tunduk kepada Allah, karena Allah lah pemilik langit dan bumi, ketujuh langit, seluruh alam semesta ini, kan kayak gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video dari Jiva Kuliner, hanya untuk hiburan saja. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya dan komen agar aku selalu semangat untuk berbagi video-video menarik lainnya. Sekian video dari Jiva Kuliner kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.